Polisi menetapkan perempuan bernama Giska Deborah Aritonang sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Tak main-main, kerugiannya pun mencapai lebih dari 5,3 miliar rupiah. Lantas benarkah ada faktor orang dalam dan ada aliran duit nih yang mengalir ke Belanda? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susanto Purnomo Condro. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mas. Iya, Pak Susatyo. Baik, Pak. Ini kita ingin mengetahui sebenarnya penyelidikannya awalnya seperti apa, Pak. Memang pada saat Selasa kemarin terjadi chaos, banyak para penonton yang tidak bisa men-scan barcode daripada tiket sehingga baru ketahuan, ataukah sebelumnya sudah ada pelaporan, Pak? Baik, sejauh ini kami menerima 6 laporan polisi terkait penipuan dan atau penggelapan kasus tiket Coldplay. Memang tanggal 13 itu atau 2 hari sebelum konser itu memang sudah ada yang melaporkan bahwa GDA ini tidak mampu menghadirkan tiketnya. Kemudian Rabu dini hari itu dibawa ke Polres, kemudian kami sempat melakukan mediasi, ya, jajaran reskrim kami, sampai kemudian korban itu ternyata bertambah sehingga sebagaimana sudah kami jelaskan pada saat rilis kemarin, total itu ada 6 pelapor dengan total kerugian 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket berbagai kelas. Nah, kami melihatnya ini bahwa kasus penipuan atau penggelapan itu memang ada andil korban dan andil tersangka ini kan 50%, 50%. Artinya ada keinginan korban yang sangat besar untuk mendapatkan tiket, ya. Kemudian berusaha mendapatkan dengan cara apapun. Nah, di sisi lain ada tersangka yang pada saat war tiket memang benar dia pernah mendapatkan 39 tiket, kemudian itu diserahkan, itu membuat orang yakin bahwa GDA ini bisa menghadirkan tiket lebih banyak. Nah, sehingga dalam proses pengumpulan alat bukti kami saat ini memang tersangkanya baru 1 orang dan tidak ada hubungannya juga dengan pihak penyelenggara atau promotor, karena itu yang sebenarnya menjadi salah satu rangkaian kata bohong bahwa yang bersangkutan itu kenal, dekat dan sebagainya. Nah, ini yang kami dalami, juga termasuk berbagai aliran dana yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial semuanya bahwa ada aliran ke Belanda dan sebagainya. Ini masih kami dalami. Benar bahwa yang bersangkutan itu dalam kurun waktu Mei sampai dengan Oktober ada perjalanan ke luar negeri ke Belanda. Saat ini kami masih mendalami semuanya terkait dengan hasil kejahatan yang digunakan oleh tersangka. Karena kalau dari nilai barang-barang branded yang kita sita kemarin itu kan baru sekitar 600 juta. Maka ada beberapa sekitar 2 miliar lagi yang harus kami buktikan, dan juga ada dari uang segitu yang beberapa sudah dikembalikan oleh tersangka itu. Begitu Mas Yuda. Pak, ini terkait dengan jumlah korban yang mencapai lebih dari 2.000, bahkan tiket yang terjual itu tidak hanya sedikit ya Pak, 2,1 miliar tadi dalam bentuk uang yang masih dimungkinkan transaksi tersebut di Belanda, kemudian sudah dihabiskan 600 juta lebih. Lalu apakah memang untuk seorang perempuan berusia 19 tahun ini tidak ada track record dia sebelumnya pernah melakukan perbuatan penipuan serupa ataupun pernah ada laporan terkait hal yang sama, Pak? Profil dari GDA ini mahasiswi, kemudian sejak 2022 memang GDA ini sudah terbiasa untuk menjadi reseller tiket 2022, sehingga selama 1 tahun itu, ya, setidaknya setahun GDA ini menjual tiket atau menghadirkan tiket, itu semuanya berhasil. Namun memang pada konser Coldplay ini kan memang sistem
pembelian tiket ya dengan sistem war ticket dan semuanya hanya ada 3 hari kalau tidak salah, itu memang kan sulit untuk mendapatkan tiket tambahan. Nah ini GDA menjadikan namanya tiket komplement. Tiket komplement. Jadi sejauh ini kami berdasarkan fakta yang kami terima memang baru 1 kali GDA ini melakukan kejahatan penipuannya. Gitu Mas Yuda. Ya, Pak Susatyo, ini terkait dengan kita melihat memang masih dalam penyidikan untuk melihat apakah memang ada aktor lain di balik penipuan ini ya Pak. Kalau melihat jumlahnya cukup besar nominalnya, tiket yang ditawarkan juga banyak, 2.000 lebih. Apakah Anda melihat kemungkinan memang pelaku ini bekerja sama dengan pihak lain? Apakah ada kondisi seperti itu Pak? Sementara kami belum menemukan, jadi pelakunya saat ini tersangkanya tunggal. Namun apabila nanti ada informasi-informasi masyarakat lain yang bisa kami kembangkan terkait keterlibatan berbagai pihak, tentunya kami akan mendalami dan melakukan penegakan hukum. Ini kalau kita bicara mengenai bisnis jual beli tiket, reseller, dan kemudian kondisi setelah pandemi mulai marak aktivitas hiburan seperti konser saat ini yang terjadi beberapa waktu lalu Pak. Apakah sudah banyak laporan terkait hal ini ataukah memang kondisi ini sebenarnya merupakan salah satu celah bagi para pelaku tindakan kriminal untuk membaca peluang dari penipuan tiket konser semacam ini Pak yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Pak? Baik, kembali kami sampaikan bahwa memang karakteristik kejahatan penipuan penggelapan itu ada andil 50-50 gitu ya, 50% keinginan dari korban, 50% itu adalah niat jahat atau mens rea dari si pelaku. Nah memang industri musik atau hiburan atau entertainment itu kan memang cukup menggiurkan, khususnya terkait dengan penjual beli tiket. Contohnya pada GDA ini saja, itu harapannya per tiket itu bisa mendapatkan Rp250.000 itu per tiket. Itu bisa berubah apabila memang pada kelas-kelas yang sifatnya premier gitu, pada kelasnya gitu. Sehingga memang ini terus kami himbau kepada masyarakat tentunya apabila ada konser-konser yang berikut, karena konser internasional ini kan menyangkut nama baik bangsa Indonesia. Apakah bisa terselenggaranya konser-konser seperti ini untuk kedepannya. Dan perkara tiket Coldplay ini rasanya sudah 6 bulan yang lalu pun juga sudah banyak yang menjadi korban-korban penipuan yang menggunakan teknologi atau akan menggunakan email dan sebagainya. Nah tentunya ini harus diwaspadai juga baik oleh masyarakat maupun untuk para promotor dan penyelenggara agar sistem jual beli tiket itu semakin diperbaiki, mengurangi celah daripada para pelaku-pelaku ini bisa mengambil kesempatan di sana. Demikian Mas Yuda. Kalau jumlah nominal yang dilakukan oleh tersangka itu mencapai 5 miliar, apakah ini merupakan salah satu jumlah kasus penipuan konser yang berhasil diungkap lumayan paling besar Pak di tanah air Pak? Ini 5,1 miliar ini mungkin untuk hanya di Polres Jakarta Pusat, ya, hanya di Polres Pusat. Karena kami monitor juga ketika pengamanan kemarin pada saat konser, ada beberapa korban-korban lainnya yang melaporkan, baik di Polda Metro ataupun di Polres-Polres lainnya di jajaran Polda Metro Jaya. Nah, jumlah yang 5,1 miliar rasanya cukup besar ya untuk penipuan tiket konser ini, dan ini baru pertama kali di Jakarta Pusat untuk menangani kasus penipuan tiket dengan nominal yang besar sampai dengan miliaran rupiah. Ini terkait dengan aliran dana nih Pak, meskipun tadi dikatakan masih dilakukan penyidikan dan tersangka ini sempat melakukan traveling ya ke Belanda di medio bulan Mei hingga November kemarin. Apakah memang bisa di-tracking Pak sejauh ini apa saja spending uang yang dilakukan di sana, kemudian apakah memang dibelikan obligasi ataupun bahkan ditabung di sana Pak? Bagaimana kondisi ini Pak? Tentunya pembuktian kami juga meliputi jejak digital, baik pada transaksi-transaksi elektronik ataupun transaksi-transaksi keuangan, ya, baik di dalam, ya, pada rekeningnya atau rekening-rekening keluarga ataupun rekening rekannya, gitu ya. Tentunya ini semuanya menjadi bahan penyelidikan kami, pengembangan kami, ya. Karena ini juga sejak Jumat kemarin kami baru melakukan penahanan, artinya baru berjalan proses itu sekitar 4-5 hari. Tentunya kami mohon waktu agar penanganan ini bisa tuntas
sampai dengan semua aset-aset tersebut bisa kami sita sebagai hasil kejahatan. Baik, terima kasih sekali Pak Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat untuk perbincangannya pagi hari ini Pak.